benar Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan, supaya kami bisa menggenapi apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi kota kami dan bagi bangsa kami, bagi dunia di mana kami ada. Jadikan kami satu Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, dalam pekerjaan yang begitu besar, pekerjaan yang begitu berharga, di dalam pelayanan bagi umat yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus yang akan menerangkan, menjelaskan kepada kami semua, supaya kami menangkap apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ambil alih sepanjang pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Minta tolong ditampilkan PowerPoint-nya. Ini minggu keempat, minggu terakhir dari bulan misi. Dan tema kita di minggu yang terakhir ini adalah korban yang berkenan kepada Allah. Sudah 3 minggu berturut-turut kita mendengarkan firman Tuhan tentang misi. Dan sekarang kita akan mendengarkan tentang korban. Apa yang maksud dengan korban yang berkenan kepada Allah? Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 13. Saya akan baca mulai ayat 14 ya sampai 16 supaya kita bisa tahu konteksnya apa yang dimaksud. Ibrani pasal 13. Next slide. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Itu Ibrani pasal 13 ya, mulai ayat 14. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita di dunia ini, di Jakarta ini, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Mungkin Bapak Ibu sudah punya rumah yang bagus. Mungkin Bapak Ibu sudah punya berapa rumah yang bagus. Dan di KTP alamatnya alamat yang tetap sesuai dengan rumah alamat yang ada. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa di sini, di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Tidak ada dari antara kita yang punya tempat tinggal yang tetap. Almarhum Bapak Gembala kita, Bapak Pit, beliau tinggalnya di BSD, alamatnya KTP Tangerang, alamat di Tangerang, di BSD. Tapi itu bukan tempat tinggal yang tetap. Buktinya apa? Beliau sekarang sudah pergi ke tempat tinggalnya yang tetap, yaitu di surga. Jadi kita diingatkan kembali bahwa kita di sini, kita enggak punya tempat tinggal atau rumah yang tetap. Alangkah malangnya orang-orang yang hidup hanya berdasarkan profit supaya dia bisa punya rumah yang mewah, memiliki mobil atau memiliki harta benda yang banyak, yang mewah. Alangkah malangnya saudara, karena apa? Itu semua tidak tetap. Firman Tuhan mengatakan, kita mencari kota yang akan datang. Kita mencari kota yang akan datang. Tahun 2024 ya kalau nggak salah ya. Katanya akan pindah Jakarta, bukan ibu kota lagi, tetapi ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan. Ada orang-orang yang sudah membeli tanah di Kalimantan. Karena mereka tahu kalau di situ jadi ibu kota itu adalah bisnis yang baik. Mereka rencana akan tinggal di sana. Mereka mencari tempat tinggal kota yang akan datang. Tetapi kalau kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di sini. Tapi kita mencari kota yang akan datang, yaitu di surga mulia. Sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Karena kita adalah warga dari kota yang akan datang. Itu sebabnya adalah satu ciri khas, satu karakter, satu sifat dari warga dari sorga, warga kerajaan sorga, yaitu mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Bagaimana mempersembahkan korban syukur kepada Allah? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bukan ucapan bibir yang sia-sia. Bukan ucapan bibir yang memfitnah orang lain. Bukan ucapan bibir yang ngegosipin orang lain. Bukan ucapan bibir yang penuh dengan iri hati. Bukan ucapan bibir yang dipelintir-pelintir supaya dia bisa mendapatkan keuntungan. Bukan itu. Kalau kita mencari kota yang akan datang, maka kita harus memiliki karakter, yaitu kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau zaman dulu korban kepada Allah yaitu hewan-hewan yang dibawa, ada aturan-aturan tertentu kapan harus menyembelih kambing atau domba untuk acara-acara apa saja. Tetapi kita di sini dikatakan kita tidak perlu untuk pergi beli domba. Korban yang kita bawa kepada Tuhan yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi Bapak Ibu tadi WL dan tim Praise Worship mereka menyanyikan puji-pujian. Itu merupakan korban, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Makanya kita ada puji-pujian. Kenapa? Itu korban yang kita bawa. Kita nggak usah bawa hewan. Kita tidak perlu bawa kerbau atau sapi atau domba atau kambing dan disembelih, kemudian dibakar, kemudian darahnya dipercikan. Bukan. Karena darah Yesus sudah dipercikan, maka korban yang perlu kita datang bawa yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban namanya adalah korban syukur kepada Allah. Kalau Bapak Ibu baca di Imamat, ada macam-macam korban. Ada korban keselamatan, ada korban penebusan dosa. Tapi kita di sini, kita yang mencari kota yang akan datang, kita perlu membawa korban, yaitu korban syukur kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi korban penebusan dosa, korban keselamatan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus semua bagi kita. Dan korban yang kita bawa datang ke gereja adalah korban ucapan syukur. Dan yang kedua, berbuat baik. Dan berikutnya yang ketiga adalah memberi bantuan. Sebab korban yang demikian itu yang berkenan kepada Allah. Saudara ingat Kain dan Habel? Waktu Kain dan Habel membawa persembahan korban, Kain membawa yang terbaik dari hasil pertaniannya dan Habel membawa domba lemak-lemaknya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengindahkan korban dari Habel. Tetapi korban dari Kain dia tidak indahkan. Saudara, apakah saudara mau supaya korban saudara diindahkan oleh Tuhan? Kalau saudara mau korban diindahkan atau diterima oleh Tuhan, maka korban yang berkenan kepada Allah adalah berbuat baik dan memberi bantuan. Itu adalah korban. Jadi jangan saudara pikir ketika saudara berbuat baik dan ketika saudara memberi bantuan, itu nothing, tidak ada nilainya. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Kain waktu itu marah kepada Allah. Dia marah kepada Habel. Kenapa korbannya aku gak diterima oleh Tuhan? Dia marah sekali. Dan akhirnya saking marah,
Dia menjadi iri hati kepada Habel dan dia membunuh Habel. Karena apa? Karena korbannya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Habel memberikan persembahan korban yang berkenan kepada Tuhan. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau supaya korban yang kita bawa kepada Tuhan diterima oleh Tuhan, maka kita harus yang pertama korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu di rumah suka nyanyi? Kalau nyanyi kan nyanyian pujian. Ketika Bapak Ibu nyanyi, sebenarnya Bapak Ibu nyanyi pujian sedang memberikan korban kepada Allah. Ketika Bapak Ibu mungkin dengar di YouTube menyanyikan pujian, wah itu korban yang berkenan loh saudara. Bukan seperti korban Kain, berkenan kepada Allah. Ketika Bapak Ibu berbuat baik kepada orang lain, Bapak Ibu sedang memberikan korban yang berkenan kepada Allah. Ketika Bapak Ibu memberi bantuan kepada orang lain, Bapak Ibu sedang memberikan korban yang berkenan kepada Allah. Artinya diterima. Kalau diterima artinya berkat bagi Bapak Ibu. Tapi kalau tidak diterima, ya seperti Kain. Pekerjaannya sepertinya tidak ada berkat. Ya. Itu di dalam Ibrani 13 ayat 14 sampai 16. Korban yang berkenan kepada Allah. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 19. Apa di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 19 kita akan melihat contoh dari korban yang berkenan kepada Allah, yaitu di mana mereka berbuat baik dan memberi bantuan. Fokus kita akan ke situ, Filipi 4 ayat 10 sampai 19. Ini dari Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini artinya Paulus bersukacita karena akhirnya jemaat Filipi, pikiran mereka dan perasaan mereka kembali tertuju kepada Rasul Paulus. Meskipun memang enggak ada kesempatan bagi mereka. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus katakan, dalam segala keadaan dia sudah belajar mencukupkan diri. Ayat 12 next. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kenapa Rasul Paulus menulis seperti ini? Dia seorang yang sangat kaya. Dia background dari Rasul Paulus itu berasal dari keluarga suku Benyamin, keluarga bangsawan dari Saul ya, suku Benyamin. Dan dia seorang yang terpandang, seorang yang populer, yang sangat pintar, lulusan dari sekolah teologi terbaik. Tetapi dia katakan di sini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dia katakan tidak ada yang rahasia. Baik kenyang maupun dalam hal kelaparan. Rupanya dia sering merasakan itu. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus memutuskan diri untuk melepaskan semua pekerjaannya yang sangat populer. Dia melepaskan semua dan dia katakan, aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus Yesus lebih mulia dari segala sesuatu itu. Saya ingat waktu saya memutuskan untuk menyerahkan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan saya memutuskan diri untuk datang, kemudian kami ke Solo. Saya sekolah Alkitab di sana, kemudian lanjut di Malang. Ada waktu kami benar-benar kekurangan. Karena saya memutuskan, orang tua saya mau saya jadi dokter.
Dan tapi karena waktu saya lihat buku-buku yang begitu banyak, maaf Pak Alvin, karena Bapak Dokter Alvin di sini, dia dokter. Tapi waktu saya lihat buku-buku yang begitu banyak numpuk di situ, saya bilang, aduh kalau ini Alkitab yang saya baca ini lebih apa. Dan panggilan saya memang full time, bukan berarti Bapak Ibu yang kuliah di sekuler itu tidak rohani, bukan. Ya, ini saya lagi bicara tentang panggilan saya, karena masing-masing punya panggilan. Masing-masing ada bagiannya sendiri-sendiri. Dan masing-masing harus menjalankan bagiannya. Bayangkan aja kalau semua di sini jadi pendeta. Siapa yang jadi jemaat? Semua jadi pendeta. Siapa yang akan jadi bisnis untuk menyokong pekerjaan misi? Enggak ada kan? Siapa yang akan melayani jiwa-jiwa yang ada di rumah sakit? Jiwa-jiwa yang sakit sedang sekarat. Kalau bukan dokter. Jadi semua kita ada bagiannya. Tapi saya lagi bicara tentang bagian saya. Dan pada waktu saya putuskan untuk mendedikasikan seluruh hidup saya, waktu saya untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan pelayanan, saya mengalami apa itu kekurangan. Ada banyak kali dalam kehidupan kami tinggal punya 300 rupiah waktu itu, dan hanya bisa beli singkong. 300 masih, kalau di Malang masih bisa beli singkong. Dan waktu kemudian kami masak 3 hari berturut-turut singkong, rebusnya singkong. Anak saya David itu waktu itu masih kecil, dan dia katakan, Ma pengen minum susu, nggak ada susu, adanya singkong. Dan akhirnya yang hari ketiga udah habis singkong, jadi singkongnya cuma khusus buat David, anak kami masih kecil. Saya dengan papanya puasa, karena udah nggak punya apa-apa. Tetapi kami melihat bagaimana Tuhan menolong kami, makanya Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ayat 13 dia katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada sampai waktu saya mau melahirkan anak saya yang kedua, mau pergi ke rumah sakit udah gak punya uang, pakaian bayi belum ada, tetapi tepat berapa jam sebelum saya ke rumah sakit mau melahirkan, ada orang yang datang membawa semua pakaian bayi dan memberi dana yang cukup buat saya. Dia tidak tahu kalau berapa jam kemudian saya harus ke rumah sakit karena melahirkan di sana. Jadi saudara, tepat pada waktunya Tuhan selalu menolong, dan Tuhan selalu menolong melalui orang lain. Pada waktu David mau minum susu, habis susu, terus saya panggil dia berdoa, Tuhan, anak saya perlu minum susu, tolong supaya kami bisa memberkati kami perlu susu. Dan sesudah itu saya bilang, ayo Fit, kita ke ATM. Waktu ke ATM, kemudian saya masukkan kartu saya, dan tiba-tiba keluar saudara, 300, padahal setahu saya cuman ada 20.000 di ATM. Kemudian waktu keluar saya iseng-iseng aja tulis 300, beneran 300 keluar, saya nggak tahu dari mana, tiba-tiba udah ada isi, dari 20.000 ada isi, I don't know dari mana datangnya. Tetapi saudara, saya mau beritahu bahwa tidak pernah Tuhan membiarkan kami, selalu on time Tuhan menolong kami, dan banyak melalui orang-orang lain. Jadi segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, itu kata Rasul Paulus. Dan dalam ayat 14 next, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Ayat 15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu.
Dalam bahasa Indonesia sederhana, terjemahannya adalah kalianlah satu-satunya jemaat yang membantu saya. Kalian satu-satunya yang turut mengecap untung rugi bersama-sama saya. Saudara, Rasul Paulus pelayanan di banyak jemaat. Jemaat-jemaat yang ada dan jemaat Korintus. Waktu dia ada di jemaat Korintus tuh mengecam Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus pun dia harus kerja. Kerjanya itu adalah membuat tenda. Dia harus membuat tenda untuk dapat membeli makanan buat dia. Karena apa? Karena jemaat Korintus itu penuh dengan kritik kepada Rasul Paulus. Mereka mengkritik, apaan itu Rasul Paulus, semua dikritik. Mereka ngeritik doang tapi nggak mau bantu. Jadi Rasul Paulus kerja sebagai pembuat tenda, dan itu artinya dia banyak kehilangan waktu untuk pergi berkeliling memberitakan Injil. Tetapi ada satu jemaat yang namanya jemaat Filipi yang ada di Makedonia. Jemaat itu satu-satunya jemaat yang peduli dengan Paulus. Paulus katakan, baik perbuatanmu, kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Saya nggak akan pernah lupa waktu saya selesai melahirkan, pulang ke rumah, nggak ada uang untuk beli, karena hidup kami pada waktu itu, karena suami saya juga masuk sekolah teologi, dia tinggalkan pekerjaannya dan masuk sekolah teologi bersama-sama kami di Malang. Dan selesai melahirkan kan saya perlu dana untuk apa? Untuk makan lah, untuk bayi saya, ada David juga masih kecil. Dan saudara, tiba-tiba ada Bapak Pos, zaman dulu pakai wesel ya, Pak Pos mampir di rumah saya, depan rumah saya kaget, wah ada Pak Pos tumben. Kemudian Bapak Pos bilang, bu, ini ada wesel, tolong ditandatangan. Saya tanda tangan. Besoknya saya bisa pergi ke kantor pos dan saya dapat transferan melalui wesel di kantor pos. Dan itu berjalan bulan demi bulan selama kami ada di Malang. Saya tidak tahu itu namanya, mungkin Ibu Ola tahu, Sylvia Kleinhammer. Kenal ya, Ibu Ola kenal. Saya nggak kenal beliau. Pada waktu saya kemudian dari Departemen Misi minta saya ke Jakarta, saya ketemu dengan waktu ada kaum wanita di bawah. Tiba-tiba saya dengar ada yang bilang Ibu Sylvia, saya kaget. Yang mana ya dia? Kemudian saya pergi, saya masuk, saya ngintip. Saya bilang, boleh saya tahu yang mana Ibu Sylvia Kleinhammer? Dan mereka katakan, ini orang Jerman ya rupanya, dan jemaat CWS. Saya nggak tahu dari mana beliau tiba-tiba memberikan saya tiap bulan, saya dikirimin lewat wesel. Pada waktu kemudian itu selama sekitar setahun, dan pada waktu sesudah itu kami dibiayai oleh Departemen Misi CWS. Sesudah dibiayai oleh Departemen Misi CWS, tiba-tiba berhentian dari Ibu Sylvia, dari apa? Saya bingung kenapa dia seorang Jerman yang dulu ada Inggris ya di sini, kebaktian bahasa Inggris. Beliau kirimkan itu kepada saya. Saya tidak tahu dia dapat alamatnya dari mana. Dan kemudian waktu itu ada yang ketemu dengan saya dan kemudian diproses, saya dibiayai oleh Departemen Misi CWS yang terakhirnya. Itu dari Ibu Sylvia Kleinhammer. Makanya itu yang saya bilang bahwa Ibu Sylvia itu, CWS telah mengambil bagian dalam kesusahan kami. Pada waktu kami melayani Tuhan di daerah Malang waktu itu. Dan ayat 16 next. Karena di Tesalonika pun kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Lihat, jemaat di Filipi 2 kali mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus, padahal dia ada di Tesalonika. Bukan jemaat Tesalonika yang bantu dia, tapi jemaat Filipi yang kirimkan bantuan kepadanya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Paulus katakan, bukan pemberian itu yang penting bagi Paulus. Paulus katakan adalah buahnya
yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi keuntungan itu bukan bagi Paulus rupanya. Dia bilang memang dia ada keuntungan, tapi dia bilang keuntungan yang terbesar adalah bagi mereka yang memberi, bagi Rasul Paulus. Bagi jemaat Filipi, ketika mereka memberi, maka mereka menerima buah. Buah yang dari mana? Buah dari surga. Ada bunga dari surga. Ketika mereka investasi, ada bunga yang besar dari surga yang memperbesar keuntungan mereka secara kekal. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu darimu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi pemberian bantuan yang saudara berikan itu adalah persembahan yang harum, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bukan seperti korban dari Kain. Saya teringat waktu saya ada masuk di CWS, mulai melayani di CWS, saya harus kontrak rumah. Dan ternyata kontrak rumah di Jakarta itu mahal. Nah, saya tidak punya uang yang cukup untuk itu. Tapi saya ada uang, saya DP. Dan waktu saya DP ada tenggang waktunya saudara. Jadi tanggal segini harus lunas. Kalau nggak lunas, artinya harus hengkang dari rumah itu saudara. Dan saudara, pada waktu udah waktunya di mana saya harus melunasi, dan melunasinya kan tidak sedikit saudara, berapa juta itu. Kemudian waktu selesai ibadah, waktu itu saya masih di jam 8 ya. Selesai ibadah di jam 8, waktu saya ke sekolah minggu, karena saya waktu itu ketua sekolah minggu di jam 9. Waktu saya pergi keliling ke kelas-kelas untuk melihat kelas-kelas yang ada, sekolah minggu, kelas-kelas sekolah minggu, saya pergi ke belakang, tiba-tiba ada seorang jemaat jam 8, dia panggil saya dan dia katakan kepada saya, dia bawa buletin dan dia berikan buletin itu kepada saya. Bu Vena, ini tolong nih ambil ya buletinnya. Jadi saya ambil aja begitu. Cuma saya bingung kenapa buletinnya dikasih saya. Itu kan buletin itu kan buat dia, untuk dia baca. Kenapa dia kasih saya? Kemudian sesudah itu ya udah saya bawa aja begitu buletinnya, kemudian saya taruh di meja kantor. Selesai ibadah, saya duduk di meja dan saya teringat, oh iya ini buletin yang dia kasih. Saya buka buletinnya, saya kaget. Di dalamnya ada apa namanya itu ya? Saya lupa, kertas. Di situ nanti saya akan tukar ke bank. Di situ sudah ada nominalnya berapa. Saya bisa datang bawa ke bank. Saya lupa itu apa namanya. Cek ya. Saya bawa. Kemudian saya bingung. Saya baru kali itu lihat apa ini ya? Kok ada jumlah berapa juta ini? Saya bingung apa ini maksudnya. Terus di bank. Kemudian saya tanya ke Pak Tanto yang ada di. Ini apa ini maksudnya? Baru Pak Tanto bilang, oh kamu harus bawa ke apa? Ke bank itu, ke Lipo. Baru saya ngeh, oh tapi saya masih belum paham. Waktu saya ke bank, saya sodorkan itu dan kemudian dia cairkan tepat jumlah di mana saya harus bayar uang kontrak. Saya nggak pernah ngomong saudara. Saya tidak pernah ngomong ke seorang pun bahwa saya perlu uang kontrakan, nggak pernah. Dan saya tidak pernah kasih tahu kalau saya perlu uang segitu besar. Dan tepat seperti itu. Jadi tepat hari itu di mana saya harus memberi jawaban, saya datang dan saya bawa uangnya, taruh di amplop, bawa uangnya. Karena apa? Karena ada orang yang peduli, ada orang yang datang memberi. Dan itu adalah suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Seorang jemaat seperti beliau cuman sekali itu dalam kebutuhan seperti itu. Dan saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan beliau. Jadi saya bingung kenapa. Tapi itulah cara Roh Kudus menolong melalui seseorang. Jadi saudara,
Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami jauh lebih sulit dari saya. Ada banyak sekali hamba Tuhan yang melayani, yang mengalami pengalaman yang jauh lebih sulit. Di Nias waktu hamba-hamba Tuhan itu bertemu dengan kami, mereka katakan mereka kadang makannya 1 kali doang dalam 1 hari karena benar-benar enggak punya. Mereka cuma punya perkebunan karet, bukan kebun gandum yang bisa menghasilkan makanan. Itu karet, enggak bisa dimakan, saudara. Itu sebabnya mereka makan paling banter 2 kali. Itu hamba-hamba Tuhan yang ada di Nias. Dan hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT, salah satu cabang kita ada di NTT dan ada berapa cabang di Nias. Mereka menghadapi banyak kesulitan, kalau saudara Bapak Ibu tahu. Kiranya kita bisa menjadi seperti jemaat di Filipi yang mengambil bagian dalam kesusahan para hamba-hamba Tuhan. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Banyak orang suka ayat ini. Dalam kekurangan orang-orang katakan, oh Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Diganti keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi lupa konteksnya. Konteks di atasnya adalah di mana jemaat Filipi sudah memberi persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sudah membantu Rasul Paulus, membantu para hamba Tuhan, membantu para pengabar Injil. Dan akhirnya ditutup oleh ayat 19. Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala keperluan jemaat Filipi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi bagi mereka yang membantu orang lain, yang berbuat baik, bagi mereka lah ayat ini, ayat 19. Jadi kalau belum membantu orang lain, tidak suka berbuat baik, tidak suka menaikkan ucapan syukur, maka ayat ini sepertinya tidak cocok buat mereka. Ayat ini hanya cocok bagi mereka yang sudah memberi suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Waktu saya ada di Jakarta sini, ada salah seorang rekan saya yang ada di Jogja, dia meninggal dan istrinya janda. Dia punya anak kecil, ada berapa. Dan ada satu anaknya yang paling besar itu yang sekolah. Dan waktu saya ada di Jakarta, hati saya sedih karena mengingat keadaannya. Kadang-kadang makan susah. Nah, karena ini suami istri ini adalah dua-dua hamba Tuhan. Dan jadi tulang punggung itu adalah bapaknya. Bapaknya itu yang meninggal. Jadi tinggal ibunya dengan anak-anaknya. Akhirnya saya ambil satu keputusan untuk membantu biaya sekolah anak-anaknya dan kemudian biaya kuliah. Dan sampai yang terakhir dia masuk di UKDW, mulai dari di SMP, SMA, terakhir dia masuk di UKDW, dan dia perlu uang untuk ujian dan kemudian untuk wisuda. Dan yang terakhir saya kirimkan kepada dia, karena saya tahu bagaimana kesusahan dari seorang hamba Tuhan yang melayani dan memiliki anak-anak. Saya pernah mengalami, jadi saya harus mengambil bagian untuk memberi bagi mereka, karena kita diberi kecukupan untuk mencukupkan kebutuhan orang lain. Jadi jangan saudara pikir saudara diberi kekayaan oleh Tuhan bukan untuk tujuan apa-apa. Tujuannya adalah untuk mencukupkan keperluan orang lain. Kalau saudara jadi bisnismen, kenapa Tuhan memberikan saudara kesempatan untuk jadi bisnismen? Tujuannya adalah untuk mengambil karyawan-karyawan lain, orang-orang percaya untuk saudara bantu. Bukan cuma orang percaya, orang-orang lain untuk saudara bantu. Untuk itulah tujuan saudara diberikan bisnis oleh Tuhan, membantu orang lain. Next. Kenapa itu penting jemaat memberi itu korban yang harum? Karena mereka sedang ambil bagian di dalam bisnis kerajaan kekal. Next. Bisnis kerajaan kekal itu adalah jiwa-jiwa
bukan uang, bukan laba. Uang itu perlu banget. Tetapi bukan keuntungan uang, tetapi kalau bisnis kerajaan kekal, di situ berbicara tentang jiwa, bukan berbicara tentang uang. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada, saudara. Ini bisnis yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya ketika jemaat Filipi membantu dia, jemaat Filipi sedang mengambil bagian dalam bisnis kerajaan kekal. Itu sebabnya mereka mendapat keuntungan yang luar biasa, keuntungan kekal yang tidak akan habis, yang tidak akan mengalami korupsi atau kebangkrutan. Karena mereka mengambil bagian dalam bisnis kerajaan kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi jiwa-jiwa. Saya dan saudara ada di dalam bisnis kerajaan kekal. Saya dan saudara yang percaya kita masuk dalam bisnis kerajaan kekal. Next. Dan bisnis kerajaan kekal itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Kita semua sedang berpacu dengan waktu. Ada banyak jiwa-jiwa yang masuk neraka tidak kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kita harus mengambil bagian. Baik di dalam doa-doa kita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan di dalam memberi bagi hamba-hamba Tuhan yang pergi. Yang ada di daerah-daerah. Yang pergi untuk memberitakan Injil. Yang melayani Tuhan. Kita mengambil bagian karena kita sedang berpacu dengan waktu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ini gambaran kebakaran yang terjadi di London. Ada satu rumah sakit yang terbakar, di mana pasien-pasien yang ada di sana dengan perawat, dengan dokter itu ada sekitar 1000-an. Dan saudara, yang mereka bisa selamatkan pada waktu itu hanya sekitar 400 orang. Dan selain itu yang lain meninggal karena mereka kekurangan waktu. Dan para penyelamat ini mereka menangis, mereka katakan, seandainya kami diberi perpanjangan waktu, kami masih bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Saudara, kita sedang berpacu dengan waktu. Ada hamba-hamba Tuhan yang pergi melayani, yang ada di daerah-daerah, di Padang, di Nias, di NTT, NTB. Mereka sedang melayani di Jawa. Mereka berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi kadang-kadang mereka waktunya banyak yang mereka tidak bisa gunakan dengan efisiensi karena mereka kekurangan dana. Mereka harus bekerja untuk mendapatkan makanan buat mereka. Tetapi kalau ada orang yang menolong mereka setidaknya 3 kali makan, mereka akan terbantukan untuk berpacu dengan waktu menyelamatkan jiwa-jiwa. Next. Pekerjaan utama kita, next. Pekerjaan utama kita adalah menjadi regu penyelamat. Semua kita di sini harus bersatu sesuai firman Tuhan tadi. Menjadi regu penyelamat, menyelamatkan mereka, berpacu dengan waktu. Karena iblis ingin merampas jiwa-jiwa itu supaya mereka tidak selamat. Tetapi kita harus jadi regu penyelamat dan gunakan bagian saudara untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan utama kita. Next. Kita adalah pasukan penyelamat. Ini ibarat mereka yang akan karam, kapal Titanic seperti ini. Perlu ada pasukan penyelamat. Next. Nah, ini adalah orang-orang yang selamat dari kapal tadi. Karena ada regu penyelamat yang datang. Saudara, ada banyak cabang-cabang kita yang ada di Indonesia. Ada dari Sukorejo kalau nggak salah, atau dari Pak Frans Kansil pernah katakan, ada berapa waktu mereka cuma makan jangkrik, saudara. Mereka harus korek-korek tanah itu, mengeluarkan binatang itu untuk dimasak buat mereka makan. Karena di daerah di mana mereka melayani, mereka benar-benar keadaannya tidak subur seperti kita, dan kemudian mereka memang nggak punya uang. Itu sebabnya mereka harus seperti itu. Banyak di daerah-daerah hamba-hamba Tuhan, cabang-cabang kita yang mengalami seperti itu. Apakah saudara mau ambil bagian untuk menolong mereka? Makanya kita ada janji iman misi. Janji iman misi ini penting
untuk mengambil bagian dalam bisnis kekal Allah. Semua yang kita lakukan untuk bisnis kekal Allah yaitu jiwa-jiwa, saudara akan disupport habis-habisan oleh Tuhan. Karena itu adalah hatinya Allah. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hatinya Allah. Saya katakan kepada anak saya, tidak ada satu pekerjaan apapun yang lebih mulia daripada kamu pergi memenangkan jiwa. Dimanapun you berada, entah kerja di kantor, kerja di perusahaan, di rumah sakit, memenangkan jiwa, melayani mereka supaya kenal Yesus, itu adalah pekerjaan terbesar yang tidak ada gaji yang bisa menggajinya, tidak ada uang yang cukup untuk membayarnya. Karena satu jiwa itu lebih dari isi dunia ini. Mari saudara ambil bagian untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Saudara berdoa, doakan pelayanan dari cabang-cabang CWS, juga pelayanan yang ada di Jakarta, supaya kita makin efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Next. The way to get started is to quit talking and begin doing. Jadi cara kita untuk memulai ambil bagian dalam bisnis kerajaan Allah adalah jangan cuma ngomong, tapi mari kita akan mulai dengan melakukan sesuatu. Next, selamatkan jiwa berapapun harganya. Give the best to God. Dalam doa saudara, di dalam dana, dan di dalam daya. Mungkin saudara tidak bisa pergi ke daerah-daerah yang sulit, seperti di Padang, seperti di Sukorojo, seperti di Nias, di Batam, di NTT. Tetapi saudara bisa ambil bagian di dalam doa saudara, dan yang kedua melalui dana saudara, sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Mereka mensupport Rasul Paulus di dalam pelayanan mereka. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memberi korban yang berkenan kepada Engkau, persembahan yang berkenan kepada Engkau yang harum, yang memuliakan nama-Mu, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Engkau, yaitu kami berbuat baik dan kami membantu orang lain, khususnya para hamba-hamba-Mu yang melakukan misi kerajaan Allah, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.